Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkanlah hati dan pikiran kita dan jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Sekaligus juga hari di mana kita memberikan ucapan syukur tahunan. Mari kita menyiapkannya. Saudara-saudara, saya undang untuk kita berdiri seraya meyakini bahwa ibadah online dalam rangka perayaan Pentakosta ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bertepatan dengan perayaan Pentakosta, tema khotbah hari ini adalah Roh Kudus, Sang Pengubah Kehidupan. Tentu saja yang dimaksudkan adalah mengubah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang bukan sekedar hidup menjalani rutinitas, namun mempunyai makna dan tujuan. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang menyertai kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk menjalaninya dengan efektif untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus. Kita belajar dari para murid Yesus mula-mula, sejak mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengikuti gerak Roh Kudus. Segala ketakutan yang sebelumnya mencekam mereka kini sirna. Hidup mereka dipulihkan dan bahkan mereka menjadi saksi Tuhan Yesus yang luar biasa. Umat Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian dari NKB 96, bait yang ke-1 sampai yang ke-3, Datang ya Roh Kudus. Datang ya Roh Kudus, masuk di hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Oh Yesus Kristus dari tata yang mulia, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Ya surya hidupku, harapan umatmu, penuhilah ciptaanmu dengan anugerah dan kasih setiamu. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk hening sejenak. Meskipun Roh Kudus itu telah dicurahkan dan kuasanya nyata dalam kehidupan para murid Tuhan, namun seringkali kita masih dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, sehingga kita memilih diam, tidak mampu bersaksi tentang karya kasih Allah di dalam Yesus Kristus.
Kita cenderung menunjuk orang lain untuk menjalankan tugas kesaksian dan pelayanan. Kita enggan berubah ke arah yang lebih baik, sehingga walaupun telah lama mengenal Kristus, tabiat manusia lama kita tetap dominan. Kita mudah tersinggung, sulit mengampuni, dan menyimpan dendam. Kita terus saja dikuasai oleh nafsu kedagingan yang dapat menghambat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa-dosa kita secara pribadi. Kita memohon Tuhan mengampuni kita dan menolong kita untuk mampu berubah menjadi pribadi-pribadi ciptaan baru. Umat diberikan kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Marilah umat Tuhan kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KJ 395, bait yang ke-1 sampai yang ke-3, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang tak mengikat hatiku. Beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kami tiba pada hari ini, di mana hari ini kami merayakan hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sendiri.
Roh Kudus yang memampukan para murid untuk berkarya, untuk bersaksi, melanjutkan apa yang dilakukan dulu oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya hari ini pun Roh Kudus terus bekerja, menggerakkan setiap anak-anak Tuhan untuk mampu bersaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya juga Roh Kudus bekerja ketika kami membahas, merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menanamkan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Engkau menolong membuka hati, membuka pikiran kami, agar firman ini dapat berbuah pada saatnya, yaitu dengan kami melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sertai anak-anak-Mu yang dipercayakan membacakan bagian demi bagian firman-Mu, dan juga hamba-Mu yang pada saat ini Engkau percayakan untuk menyampaikannya dalam bentuk khotbah. Pakailah sama seperti dulu Engkau memakai anak-anak-Mu, murid-murid-Mu untuk menyatakan kebenaran itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman-Nya sesungguhnya kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ke-21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.
Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang buka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang buka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terhilang. Dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Leviathan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi di pungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karya-Nya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang Ia sentuh berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, jiwa pun ku
Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat yang ke-22 hingga ke-27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada saat ini ketika kita merayakan Pentakosta terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26, 27, lalu diteruskan dengan Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 26, 27 dan 16 ayat 4 sampai 15. Simak dan dengarkanlah firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dilanjutkan dengan Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya,
dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Roh Kudus sang pengubah kehidupan. Inilah tema pada perayaan Pentakosta tahun ini. Saudara-saudara, hari ini gereja-gereja merayakan Pentakosta. Pentakosta merupakan suatu pesta perayaan iman. Ini mula-mula dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah. Sering juga disebut pesta 7 pekan. Lama pestanya 7 pekan. Awalnya pesta itu adalah pesta panen. Maka tidaklah mengherankan kalau sampai sekarang dekorasi gereja menyambut Pentakosta itu dimeriahkan dengan buah-buahan hasil panen. Meskipun kenyataannya banyak juga dibeli di pasar swalayan, ya. Kita tidak mengusahakannya sebagai petani yang kemudian mendapatkan hasil buah-buahnya lalu dibawa ke sini. Namun artinya di situ maknanya sangat mendalam. Kenapa mereka bisa membawa hasil panen itu? Ini adalah ungkapan syukur. Oleh karena apa? Mereka percaya kalau hasil panen mereka bisa petik bawa pulang ke rumah, itu adalah karena penyertaan Tuhan sendiri. Tuhanlah yang memberikan kesehatan bagi tubuh mereka. Tuhanlah juga yang mendatangkan hujan dari atas, yang dapat menyinari, yang dapat menyirami tanah yang kering. Lalu kemudian tanah itu ditanami dan menghasilkan buah itu. Ini semata-mata anugerah Tuhan. Maka sangat wajarlah kalau panen yang terbaik itu diberikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Kalau kita di sini tidak bercocok tanam, biarlah dekorasi itu mengingatkan buat kita. Kalau Anda sebagai pedagang, Anda sebagai pekerja di kantor, Anda sebagai pegawai dan lain sebagainya, kita harus memahami bahwa sepanjang kehidupan kita, bahwa sepanjang kita melakukan pekerjaan, Tuhan menyertai. Tuhan memberikan akal budi, kesehatan tubuh kita, kecakapan untuk melakukan pekerjaan. Maka sangat wajarlah kalau kemudian kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kembali ke hasil panen, buah-buahan. Lambat laun pesta panen itu dijadikan sebagai kesempatan. Ini kesempatan yang baik untuk perayaan iman. Untuk mengingat kembali peristiwa Sinai. Di Gunung Sinai itu. Ketika Allah menyampaikan hukum-hukumannya kepada Musa. Jadi pesta ini sebagai perayaan pembaruan janji setia akan hukum Musa. Janji komitmen kembali untuk menaati hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa. Mereka mau setia karena Allah memenuhi janjinya. Bukan hanya dengan keberhasilan panen, melainkan menganugerahkan kekuatan rohnya itu. Saudara-saudara, dalam peristiwa
Sinai itu, pewahyuan, penyampaian firman Tuhan itu, kalau kita lihat flashback ke belakang perjanjian lama, itu disertai dengan gejala-gejala alam yang menakutkan, api, asap, dan gempa. Namun peristiwa Pentakosta yang baru ini disertai tanda-tanda seperti lidah-lidah api dan angin yang memampukan para murid menjadi pewarta atau saksi kekaguman dan kegembiraan iman pula. Mereka juga dimampukan untuk memahami segala sesuatu yang dipesankan oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan umat manusia. Dengan cara seperti inilah penulis Injil Lukas melukiskan kembali tradisi Pentakosta yang menunjukkan bahwa para penatua Israel akhirnya juga mampu memahami apa yang menjadi pesan Allah kepada Musa ini dulu, agar mereka setia pada perjanjian dengan Allah sebagai umat pilihan Allah itu. Kesetiaan itu tampak dalam ketertiban, keteraturan melaksanakan hukum-hukum Tuhan yang diwartakan, yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel itu. Saudara-saudara, kini Musa yang baru, yaitu Yesus Kristus, mengutus rohnya untuk mendampingi para murid mengenali apa yang menjadi pesan perintahnya bagi kehidupan ini. Bila dulu umat Israel menjadikan pesta panen sekaligus untuk mengingat hukum-hukum Tuhan kepada Musa, pada saat ini pun kita mengingat kembali akan janji-janji Tuhan Yesus tentang kehadiran Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada para murid untuk meneruskan tugas kesaksian yang dipercayakan kepada mereka. Jelas Yesus tahu dan mengerti apa yang akan dihadapi oleh para muridnya ke depan tanpa kehadirannya lagi secara fisik. Itulah sebabnya menjelang Yesus meninggalkan para murid untuk kembali kepada Bapaknya, Yesus berupaya sedemikian rupa untuk mempersiapkan para murid ini. Sejak awal dipersiapkan dengan baik, supaya nantinya dapat berlangsung tugas kesaksian, kesinambungan itu dengan baik pula. Secara terbuka Yesus menjelaskan ada tantangan dan penderitaan yang akan dihadapi oleh para murid. Dalam latar belakang tantangan inilah Yesus memberikan penguatan kepada mereka, yaitu kehadiran Roh kebenaran. Ini bukan hanya janji semata, tapi sungguh-sungguh Yesus menyiapkannya. Roh kebenaran yang akan menyertai mereka sama seperti kehadiran Yesus selama ini bersama-sama dengan mereka. Dengan tegas Yesus menjanjikan akan pengutusan Roh kebenaran, Parakletos itu. Roh ini yang berasal dari Allah, keluar dari Allah Bapa. Roh kebenaran yang tidak lain adalah Roh Kudus itu akan memberikan kesaksian tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Meskipun roh kebenaran itu akan menyaksikan tentang siapa Yesus, bukan berarti para murid hanya diam menonton saja lalu roh itu yang bekerja. Tidak demikian. Tadi jelas-jelas dalam ayat yang kita baca dalam Injil Yohanes 15 ayat 27 mengatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu semula bersama-sama dengan aku. Jadi ada tujuan Yesus yang jelas melibatkan murid-murid bersama-sama dengan dia, mempersiapkannya juga dengan dia. Jadi bukan berarti Roh Kudus turun memberikan kesaksian tentang Yesus, maka ya sudah, saya nonton aja begitu ya. Nah ini bocengli. Tidak begitu.
sejak awal bersama-sama dengan Yesus, maka sejak awal juga sampai dengan Yesus naik kembali ke surga, lalu mereka meneruskan itu. Maka tadi kalau kita simak dengan baik dalam bacaan yang kedua, bacaan yang pertama itu diungkapkan bagaimana para rasul itu bergumul untuk menggantikan salah seorang yang berkhianat. Kriterianya adalah dipilih mereka itu atau orang yang menggantikan itu adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus sejak dari awal. Tujuannya apa? Sangat jelas tujuannya, bahwa orang ini mampu nantinya untuk dipakai oleh Tuhan bersama dengan Roh Kudus menyaksikan kepada dunia ini, meneruskan karya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, melalui kesaksian para murid, roh kebenaran itu mengajak dunia untuk insyaf. Yang dilakukan oleh Injil Yohanes, saudara-saudara, yang dimaksudkan oleh Injil Yohanes tentang dunia adalah orang-orang yang kerap kali menghambat, menentang, menganiaya setiap orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, kehadiran roh kebenaran adalah untuk menggeser posisi dunia yang menentang ini, yang selalu menentang kebenaran itu. Roh kebenaran ini berkarya dalam kehidupan manusia untuk menyatakan segala dosa yang telah dilakukan selama ini. Namun ternyata tidak pernah disadari bahwa hal itu sesungguhnya adalah dosa. Melalui karya roh kebenaran, karya inilah manusia insaf akan dosanya dan membutuhkan kehadiran Allah. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, roh kebenaran itu mestinya juga menyadarkan kita tentang apa yang salah, yang keliru. Kalau dulu umat Israel menentukan benar atau salah, kaidahnya adalah hukum-hukum Musa. Sekarang roh kebenaran itu bersaksi tentang Kristus. Maka kaidah itu adalah tanda petik Musa kedua, yaitu Yesus sendiri. Kebenaran itu akan terkonfirmasi sebagai benar apabila memenuhi hukum Kristus yang diajarkan oleh Kristus, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jika ada hal-hal yang bertentangan, maka suara kebenaran itu akan terus menggelitik hati kita. Ia akan terus menyatakan kebenaran itu. Maka sebenarnya janganlah kita mengeraskan hati kita. Maksudnya begini, Ibu Bapak sekalian. Kita yang telah belajar apa yang diajarkan oleh Kristus, lalu kemudian kita menyerap ajaran itu, dan kemudian mestinya tinggal di hati kita. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan itu, roh itu akan mengingatkan bahwa itu salah. Kalau kita melakukan apa yang salah, pasti nurani Anda, nurani kita pasti akan bergetar. Kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Roh itu mengingatkan, menyadarkan, menginsafkan. Saudara-saudara, roh kebenaran itu sesuai dengan namanya, maka akan menyatakan kebenaran. Roh kebenaran itu tahu dengan pasti siapa Yesus, sehingga apa yang dilakukannya, apa yang selama ini dilihat dunia, bahwa Yesus Kristus hanya manusia biasa yang mati di atas kayu salib, roh itu akan mengungkapkan kebenaran bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa saja, namun dia adalah Allah sendiri, firman yang menjadi daging, sabda yang menjadi kebenaran dalam diri manusia yang utuh. Kebenaran Allah ini nyata dalam kehidupan keseharian yang bernama Yesus itu. Saudara-saudara, roh kebenaran itu juga memberitakan hal-hal yang akan datang. Harafiahnya,
memberitakan kembali kepadamu. Ana Angeline. Saudara-saudara, kata Ana Angeline ini diungkapkan 3 kali. Kalau Alkitab mengungkapkan 1 kali itu sudah penting, apalagi 3 kali. Yang berarti bahwa roh kebenaran itu akan menyampaikan kembali hal-hal yang sudah dikatakan Yesus. Tetapi serentak merupakan hal yang akan datang. Roh kebenaran itu akan memaknakan kembali, memaknakan kata-kata Yesus untuk umat dalam situasi yang baru di masa sesudah Yesus melayani, di masa yang akan datang. Berarti roh itu akan mengungkapkan arti aktual dari apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Maknanya untuk setiap generasi baru, interpretasinya dalam setiap pergantian zaman. Jadi saudara-saudara, tidak mengherankan kalau pada saat ini bahwa firman yang disampaikan saat ini yang berasal dari ribuan tahun yang lalu, orang kemudian bisa menangkap, bisa mengerti tentang kebenarannya. Itu adalah karena kuasa Roh Kudus bekerja. Roh Kudus itulah yang menyatakan kebenaran itu melalui setiap orang-orang yang dipakainya untuk bersaksi dengan aktual di sepanjang zaman, di setiap generasi. Pasti ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran itu. Saudara-saudara, sebagaimana Yesus telah memuliakan Allah dengan menyatakan Bapa kepada para muridnya, demikian juga roh kebenaran akan memuliakan Yesus dengan terus memberi kesaksian tentang Dia dan mengungkapkan makna perkataannya untuk umat di sepanjang zaman. Maka jelaslah di sepanjang zaman roh kebenaran itu senantiasa menyertai orang-orang percaya untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran itu akan menjadi nyata manakala membuahkan kehidupan yang berbeda. Perubahan kehidupan yang lebih baik. Saudara, perbedaan nyata dapat kita lihat dalam diri para murid. Sejak penangkapan, penganiayaan, penghakiman Yesus, mereka tidak berdaya. Mereka menjadi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, orang-orang yang kecewa, yang meragukan kemesiasan Yesus dan memilih untuk mengunci diri di kamar, di ruangan. Mereka takut. Namun, ketika perlahan tapi pasti Yesus menampakkan diri, menyapa, menguatkan mereka, dan kemudian janjinya genap. Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka kini menjadi orang-orang yang sama sekali berbeda. Mereka mampu menjadi saksi Kristus, menyatakan kebenaran kepada dunia yang selama ini menentang mereka. Coba mari kita ingat kembali. Petrus yang sebelumnya menyangkal 3 kali. Lalu kemudian mengajak teman-temannya, ayo kita ke laut lagi, mencari ikan lagi. Kini ia tampil menyaksikan kebenaran di dalam Kristus. Ia berani mengungkapkan kebenaran itu. Saudara-saudara, jelas ini bukan karena kuasanya dia sendiri, tetapi Roh Kudus itulah yang tercurah, lalu kemudian ia dipakai untuk menyatakan kebenaran itu. Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi. Dalam khotbahnya Petrus menolak bahwa ia dan teman-temannya mabuk, katanya. Kepenuhan Roh itu bukan mabuk. Roh itu menganugerahkan kekuatan kenabian, sebagaimana dulu dialami oleh Yoel. Roh itu menuntun seseorang untuk mengartikan tanda-tanda zaman, untuk menegaskan rencana dan kehendak Allah, untuk mengusahakan keselamatan bagi umat manusia. Petrus menegaskan bahwa pemenuhan janji kenabian itu kini terjadi di dalam diri Yesus Kristus yang telah naik
dalam kemuliaan, lalu mengutus rohnya untuk menyelamatkan manusia, menyadarkan manusia. Saudara-saudara, kini roh kebenaran, Roh Kudus itu terus berkarya dalam diri setiap orang percaya. Ia tidak hanya mengubah para murid yang kecewa, yang pesimis, yang takut. Mereka diubah dan berubah menjadi orang yang sangat efektif untuk memberitakan kesaksian yang utuh mengenai Yesus Kristus. Menjadi orang-orang yang mampu mengubah dunia. Orang-orang yang berdampak positif. Kehidupan mereka meski banyak tekanan telah membawa dampak bagi banyak orang. Banyak orang mengenal, mengerti, dan hidup dalam kebenaran. Saudara, kini pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Adakah yang berubah dalam keseharian hidup kita? Adakah sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan Anda dan saya? Dalam kehidupan iman percaya kita? Ataukah alih-alih mengalami perubahan, kita nyaman dengan manusia lama kita? Kita enggan mendengar bisikan suara roh kebenaran itu. Kita tetap dikuasai oleh pesimisme, ketakutan, kehidupan yang egois, yang tidak membuka diri untuk suara kebenaran. Roh kebenaran akan terus bekerja, berkarya. Sungguh alangkah bahagianya jika kita terlibat di dalamnya, menjadi manusia baru yang telah diubahkan dan siap menjadi saksi-saksi Tuhan yang utuh. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan Pentakosta, selamat merayakan kasih yang agung luar biasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama orang percaya dari segala tempat dan abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita mari satukan hati, kita berdoa. Belajar dari peristiwa Pentakosta, biarlah Tuhan menolong kami untuk membuka diri agar kami mau berubah dan oleh kuasa Roh Kudus itu. Dari manusia yang pesimis, manusia yang khawatir, manusia yang selalu mementingkan diri sendiri, berubah menjadi hidup yang optimis, yang yakin akan hari depan yang penuh harapan, yang berdampak untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kami kiranya ada di arus pusaran itu bersama-sama dengan kuasa Rohmu yang kudus. Berkati gereja ya Bapa. Pada hakikatnya gereja ada hadir di muka bumi ini oleh karena peristiwa Pentakosta itu. Biarlah kami boleh sehati sepikir untuk mengerjakan karya Tuhan. Tidak memandang perbedaan antar denominasi gereja, tetapi dengan sungguh-sungguh kami sebagai tubuh Kristus yang banyak anggota-anggota menjalankan kesaksian sesuai dengan fungsi kami masing-masing. Tuhan yang menolong, khususnya juga pada gereja kami GKI, Angga Besar dalam tugas pelayanan. Biarlah Tuhan senantiasa memberdayakan kami semua dalam segala keterbatasan kami. Kiranya nama Tuhan dapat dimuliakan dan gereja berkat bagi banyak orang. Bapa di surga tiliklah setiap keluarga kami masing-masing yang hari ini mengikuti ibadah online ini.
Kami yang pada saat ini mengalami masalah pergumulan dan seterusnya, biarlah Tuhan melalui kuat kuasa Roh-Mu yang menolong kami agar kami dapat mengatasi setiap pergumulan hidup. Inilah ya Bapa doa-doa kami. Ampuni apa yang tidak seturut dengan kehendak Bapa, dan biarlah yang terjadi adalah rencana dan kehendak-Mu, karena itu yang terbaik. Dalam nama Tuhan kami Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita pada hari ini. Kita menyiapkan persembahan syukur tahunan kita dengan mengingat firman Tuhan di dalam Amsal ketiga, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita menyiapkan persembahan syukur tahunan kita. Kita belajar mengucap syukur dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840 299 340, atau saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop, menuliskan nama saudara dan jumlah nominal persembahan, kemudian dapat dititipkan di kantor gereja pada jam kerja melalui penata usaha atau melalui saudara Yuni. Mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan pujian dari NKB 213, bait yang ke-1 sampai yang ke-3, kita sudah ditebus olehnya. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, inilah biarlah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, sumber berkat dan rejeki, Engkau sepanjang tahun memelihara kami. Apabila kami dapat bekerja dan menghasilkan uang, sejatinya bukanlah kekuatan kami sendiri. Engkaulah yang memberi kesehatan, akal budi, dan kemampuan kami untuk berkarya. Hari ini adalah perayaan Pentakosta, di mana dulu umat Israel membawa hasil panen mereka yang terbaik untuk dipersembahkan kepadamu. Biarlah hari ini juga kami dapat belajar untuk memberikan syukur tahunan dengan persembahan yang terbaik
untuk kemuliaan nama-Mu. Berilah hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya untuk mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, janji Tuhan Yesus telah genap. Roh Kudus telah tercurah. Roh Kudus telah mengubahkan kehidupan para murid ke arah dan tujuan yang lebih baik. Kini Roh Kudus juga ingin mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Maka bukalah hati kita dan tinggalkanlah segala yang dapat menghalangi kehidupan yang diubahkan itu. Mari saya undang kita berdiri menyanyikan pujian NKB 100 bait pertama sampai ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berkesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.